Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kehidupan kita, seperti nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, rezeki yang berlimpah, bernapas dengan oksigen yang gratis, dan kesempatan untuk bisa berada di tempat yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para ulama, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Para hadirin yang saya muliakan, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan, karena membagikan ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas, apakah konsep ikhlas memang seperti ini? Menurut Muhammad Husnaini dalam buku 80 Pepeling Diri, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak imbalan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberikan sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif ataupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik, tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam diri pasrah tanpa melakukan apapun supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik berupa materi ataupun jasa, harus dilandasi dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika sampai pada level tersebut,
Ia tidak akan menghiraukan apapun yang akan terjadi setelahnya. Apakah ia akan mendapatkan balasan dari orang yang ia bantu atau tidak. Kondisi hatinya juga tidak akan berubah-ubah. Hatinya tidak menjadi senang ketika mendapat balasan dan juga tidak bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas, sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang didapatkan karena bekerja tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Apabila sejak awal ia bekerja dan meniatkannya karena Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi haknya karena telah mengerjakan pekerjaan, meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja menjadi seorang guru, sehingga jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan, karena beribadah memang harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka harus hati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Naudzubillah. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil. Apalagi ibadah karena ditujukan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya telah jatuh kepada syirik, dan itu merupakan dosa yang amat besar. Perintah beribadah dengan ikhlas terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa'ti'u wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Syekh Al-Sa'adi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengikhlaskan dalam ayat tersebut adalah beribadah dengan tujuan hanya kepada Allah semata, tidak ada tujuan lain. Juga dalam berdoa dan berharap sasarannya hanya kepada Allah. Pada akhirnya kita harus kembali memperbaiki niat kita dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan lainnya. Karena segala perbuatan yang kita lakukan akan bernilai sebagaimana yang kita niatkan. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sehingga hanya perbuatan yang ditujukan karena Allah sajalah yang bisa dikatakan sebagai keikhlasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baiknya datang dari Allah, salahnya datang dari diri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.